Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 79, praktikan laboratorium simulasi komputer. Dengan saya, Sofia Fitriana Sari, dengan NPM 210320100023, dan rekan saya. Saya Rindy Rubitan Sregar dengan NPM 210320110055. Di sini kami akan mempresentasikan laporan praktikum simulasi komputer kelompok kami yang berjudul Analisis Simulasi Sistem Produksi Kemeja pada PT Lapak Fashion menggunakan software Flexim. Yang pertama terdapat abstrak. PT Lapak Fashion merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri pakaian dengan memproduksi kemeja dengan dua tipe kemeja yang dibedakan berdasarkan warnanya. Namun, beberapa waktu belakangan perusahaan ini mengalami permasalahan produksi karena sering terjadi kemacetan pada stasiun kerja packaging. Pihak manajemen ingin mengetahui lokasi bottleneck dan mengukur produktivitasnya untuk merencanakan tindakan perbaikan. Untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi, maka dapat menggunakan bantuan software Flexim yang merupakan salah satu perangkat lunak untuk mengetahui tingkat produktivitas perusahaan berdasarkan persentase ideal dan kuantitas produk. Hasil dari penelitian ini adalah sumber produk dan sumber palet memiliki persentase blok sebesar 100%, mesin jahit memiliki persentase ideal sebesar 0,20% dan persentase processing sebesar 99,80%. Inspeksi memiliki persentase ideal sebesar 58,71% dan persentase processing sebesar 41,29%. Mesin packaging 1 memiliki persentase ideal sebesar 0,50% dan persentase processing sebesar 99,50%. Mesin packaging 2 memiliki persentase ideal sebesar 0,98% dan persentase processing sebesar 99,02%. Rak 1 dan rak 2 memiliki persentase ideal sebesar 100%. Tingginya nilai processing suatu mesin menyebabkan rendahnya nilai ideal suatu mesin dan begitu juga sebaliknya. Kemudian terdapat kata kunci yaitu kemacetan, Flexim, dan sistem simulasi. Selanjutnya terdapat pendahuluan. Tuntutan peningkatan efisiensi dari proses produksi dan penggunaan sumber daya yang dimiliki menjadi salah satu fokus utama perusahaan agar dapat bertahan dalam persaingan global. Persaingan global menuntut pelaku usaha untuk efisien dan efektif dalam melakukan produksi. Persaingan antara perusahaan memaksa perusahaan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan dan memenangkan bisnis. Kunci dalam meraih kemenangan persaingan di dunia industri pada era globalisasi saat ini yaitu dengan memperhatikan masalah kualitas. Kualitas sendiri merupakan suatu nilai utilitas yang sesuai dengan karakteristik dan kegunaan pemakai, serta diakomodasi pemilik usaha dalam proses perbaikan yang berkelanjutan. Kualitas produk merupakan sebuah senjata dalam strategi potensial yang berfungsi untuk mengalahkan pesaing. Kualitas yang sesuai harapan konsumen akan mampu meningkatkan penjualan dan produk tersebut memiliki keunikan dan nilai tambah sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya, model simulasi menggambarkan hubungan sebab akibat atau cause and effect relationship dalam sebuah sistem pada model komputer yang mampu menggambarkan perilaku. Pendekatan simulasi dipilih untuk memudahkan pemodelan dalam sistem produksi yang diusulkan. Simulasi merupakan salah satu cara yang membantu dalam proses pengambilan keputusan. Percobaan dengan simulasi merupakan model yang mengadaptasi perilaku sistem nyata. Selanjutnya, proses produksi pada sebuah perusahaan dapat berjalan dengan baik atau mampu berproduksi secara optimal jika ditunjang oleh sistem produksi yang baik. Salah satu faktor yang berperan penting dalam menentukan produktivitas adalah performa yang baik dan mesin produksi yang ada pada perusahaan tersebut. Makin baik performa dari mesin produksi tersebut, maka makin baik pula produktivitasnya. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Manusia membutuhkan pakaian karena pakaian memiliki manfaat kepada para pemakainya. Pakaian yang serasi dan menarik dapat menambah simpati dan rasa kagum dari orang-orang di sekelilingnya. Pakaian yang dibagi berdasarkan dua golongan yaitu pakaian wanita dan pakaian pria. Salah satu jenis pakaian yang sering digunakan oleh pria adalah kemeja. Kemeja pria yang selalu hadir dari masa ke masa dan selalu menjadi tren mode serta selalu dibutuhkan dalam pertemuan formal dan non formal, sehingga diperlukan produksi kemeja yang terus-menerus agar permintaan konsumen terhadap kemeja tidak menurun.
PT Lapak Fashion merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri pakaian yang memproduksi kemeja. PT Lapak Fashion memproduksi kemeja tipe 1 berwarna biru sebanyak 60% dan kemeja tipe 2 berwarna hijau sebanyak 40% dari keseluruhan hasil produksi. Namun, beberapa waktu belakangan PT Lapak Fashion mengalami permasalahan produksi yang sering terjadi kemacetan pada stasiun kerja packaging. Pihak manajemen ingin mengetahui lokasi bottleneck dan mengukur produktivitasnya untuk merencanakan tindakan perbaikan. Terdapat 4 kegiatan yang dilakukan pada stasiun kerja packaging yaitu penjahitan, inspeksi, packing, dan put away. Untuk membantu memecahkan masalah tersebut dapat menggunakan software Flexim. Nah, dalam penelitian ini menggunakan software Flexim untuk melakukan pemecahan masalah penentuan kemacetan dan mengetahui produktivitas stasiun packaging untuk produk pakaian di PT Lapak Fashion. Simulasi dilakukan dengan menggunakan software Flexim. Flexim adalah aplikasi perangkat lunak simulasi berbasis PC digunakan untuk memodelkan simulasi dan visualisasi proses bisnis. Software Flexim dapat membantu menentukan kapasitas pabrik, menyeimbangkan lini manufaktur, mengatur penyebab penundaan, memecahkan masalah inventory, menguji praktek penjadwalan baru, dan mengoptimumkan laju produksi. Setiap model Flexim dapat digambarkan dalam animasi realitas virtual 3 dimensi. Nah, selain itu, Flexim memungkinkan pemodelan dengan kemampuan pemrograman model dan submodel secara langsung dan dalam C++. Selanjutnya, terdapat metodologi penelitian. Pada studi kasus penentuan kemacetan dan produktivitas stasiun kerja packaging pada produksi pakaian di PT Lapak Fashion menggunakan software Flexim untuk melakukan pemecahan masalah, penentuan kemacetan, dan mengetahui produktivitas stasiun kerja packaging untuk produk pakaian di PT Lapak Fashion. Flexim adalah aplikasi perangkat lunak simulasi berbasis PC digunakan untuk memodelkan simulasi dan visualisasi serta proses bisnis. Flexim dapat membantu menentukan kapasitas pabrik, menyeimbangkan lini manufaktur, mengatur penyebab penundaan, memecahkan masalah inventory, menguji praktek penjadwalan baru, dan mengoptimumkan laju produksi. Mesin simulasi lengkap dan inovatif yang tersembunyi di belakang kontrol drag and drop, daftar drop down dan banyak keistimewaan intuitif lainnya yang membuat Flexim dapat diakses untuk siapa saja yang ingin bereksperimen dengan model. Nah, setiap model Flexim dapat digambarkan dalam animasi realitas virtual 3 dimensi. Selain itu, Flexim memungkinkan per model dengan kemampuan pemrograman model dan submodel secara langsung dalam C++. Data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan software Flexim untuk menanggulangi antrian yang terjadi sehingga memperoleh tingkat kepuasan yang optimal dari konsumen. Selanjutnya, yang pertama terdapat tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data didapatkan dari data sekunder dari PT Lapak Fashion yang berlokasi di Kota Semarang yang memproduksi kemeja. Dalam kegiatan produksi terdapat beberapa aktivitas kegiatan produksi dan waktu yang diperlukan untuk aktivitas produksi. Berikut data yang dibutuhkan yaitu yang pertama data layout lantai kerja, yang kedua data kegiatan pada stasiun kerja, yang ketiga data material handling, yang keempat data waktu pengamatan. Kemudian kegiatan inspeksi memiliki data waktu pengamatan proses sebagai berikut, yaitu pada tabel 2.1 data waktu pengamatan. Nah, setelah melalui proses inspeksi, produk diarahkan menuju mesin combiner dengan bantuan konveyor yang akan mengirim produk ke mesin berbeda sesuai dengan warnanya. Mesin combiner berfungsi untuk menggabungkan produk yang lolos inspeksi dengan palet sebagai media pengepakan. Proses ini memerlukan waktu selama 60 detik. Yang kedua, tahap pengolahan data. Pada penelitian ini, metode pengolahan data yang digunakan adalah desain menggunakan software Flexim. Dari data yang telah didapatkan, maka diperoleh perumusan permasalahan yang dihadapi dan bagaimana cara mengambil keputusan dengan memanfaatkan data yang tersedia. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah penyelesaian masalah. Ini merupakan gambar flowchart tahap pengolahan data pada PT Lapak Fashion. Selanjutnya,
Penjelasan langkah-langkah tahap pengolahan data menggunakan flowchart. Yang pertama, mulai. Mulai adalah tahap paling awal dalam melakukan penelitian. Yang kedua, studi pustaka. Studi pustaka merupakan tahap pencarian referensi baik dari buku, jurnal, maupun penelitian sebelumnya. Yang ketiga, studi lapangan. Studi lapangan sangat diperlukan karena pada tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi nyata objek yang akan diteliti. Yang keempat, perumusan masalah. Rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian. Pada perumusan masalah ini, sebaiknya PT Lab Fashion mencari solusi untuk pemecahan masalah serta penentuan kemacetan dan mengetahui produktivitas stasiun kerja packaging untuk produk pakaian. Yang kelima, penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Batasan masalah diberikan agar permasalahan tidak melebar terlalu jauh. Setelah batasan masalah dilanjutkan dengan perumusan tujuan penelitian agar tujuan yang diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan. Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Yang keenam, pengumpulan data. Pengumpulan data adalah data yang digunakan untuk proses atau input penelitian. Pada studi kasus ini ada 15 data pengamatan yang pada proses produksi pakaian, yaitu data layout lantai, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, dan data waktu pengamatan. Kemudian data ini akan diverifikasi dan validasi. Yang ketujuh, pengolahan data. Pengolahan data adalah proses yang dilakukan ketika data yang dikumpulkan diolah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Pada studi kasus sistem antrian ini menggunakan software Flexim. Yang kedelapan ada verifikasi. Verifikasi merupakan proses membangun kebenaran, akurasi, atau validitas sesuatu. Verifikasi juga bisa diartikan sebagai perbandingan dua atau lebih item atau penggunaan tes tambahan untuk memastikan keakuratan, kebenaran, atau kebenaran informasi. Yang kesembilan, validasi. Validasi adalah kegiatan untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antar individu, kelompok, atau situasi menyangkut karakteristik yang diukur, atau mengukur sejauh mana kesalahan sebenarnya pada individu, kelompok yang sama dari satu situasi ke situasi yang lain. Apabila valid, dapat dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Yang ke-10 ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dalam sebuah laporan penelitian merupakan inti dari tulisan ilmiah. Di dalam hasil dan pembahasan disajikan secara cermat dan jelas mengenai hasil analisis data serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori. Yang ke-11 terdapat kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan dan saran berisi pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan dan pengajuan hipotesis dalam sebuah penelitian, serta usul atau pendapat dari peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian ataupun kemungkinan penelitian lanjutan. Yang ke-12 ada selesai. Semua tahapan selesai mengenai hasil analisis data serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori. Nah, teman-teman, selanjutnya kita beralih ke software Plexim, di mana pada studi kasus ini kami menambahkan PixResort, yaitu prosesor, yaitu mesin jahit. Untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita sudah membuat terlebih dahulu alur atau diagram-diagram kerjanya menggunakan software Plexim. Nah, selanjutnya, pada sumber palet, yaitu ini, kita akan menghubungkan ke mesin packaging 1 dan mesin packaging 2 melalui rantai A. Untuk rantainya sendiri ini ya guys. Oke, lalu kita hubungkan sumber palet ini ke mesin packaging 1, lalu menghubungkan sumber palet ini ke mesin packaging 2. Selanjutnya, kita menghubungkan sumber produk sesuai dengan alur kerjanya. Nah, untuk sumber produk sesuai dengan alur kerjanya, kita juga menghubungkannya dengan rantai A. Oke, kita lihat sini. Nah, dari sumber produk kita menghubungkan ke mesin jahit, lalu mesin jahit dihubungkan ke kemeja biru dan kemeja hijau, lalu kemeja biru dihubungkan ke inspeksi, kemeja hijau dihubungkan dengan inspeksi, dari inspeksi dihubungkan ke kompenyor, lalu selanjutnya
Dari conveyor dihubungkan ke mesin packaging 1 dan mesin packaging 2, lalu dari mesin packaging 1 dihubungkan dengan gudang sementara 1, mesin packaging 2 dihubungkan dengan gudang sementara 2, lalu gudang sementara 1 dihubungkan dengan rak 1, lalu gudang sementara 2 dihubungkan dengan rak 2. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan gudang sementara dengan ASR menggunakan rantai S. Nah, kita hubungkan dengan menggunakan rantai S, ya. Gudang sementara 1 dihubungkan dengan ASR, gudang sementara 2 juga dihubungkan dengan ASR. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan dispatcher dengan task eksekutor dengan rantai A, menggunakan rantai A. Nah, untuk task eksekutornya ini terdiri dari 3, yaitu operator 1, task eksekutor, dan transport. Nah, dihubungkan dengan rantai A. Dispatcher dihubungkan dengan operator, dispatcher dihubungkan dengan task eksekutor, dispatcher dihubungkan dengan transporter. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan dispatcher dengan kemeja biru, hijau, mesin packaging 1, mesin packaging 2 menggunakan rantai A. Lalu kita akan menghubungkan dispatcher ke kemeja biru, dispatcher ke kemeja hijau, dispatcher ke mesin packaging 1, dispatcher ke mesin packaging 2. Nah, setelah kita sudah selesai menghubungkan tiap-tiap uh, mesin-mesin kerja, alur-alur kerja, lalu kita akan masuk ke pengeditan. Lanjut ke sumber produk. Nah, pada sumber produk, kita menggunakan arrival style yaitu inter arrival time dan flow item kelasnya yaitu box. Lalu kita ke triggers terlebih dahulu. Nah, untuk trigger sendiri kita menggunakan set item yaitu type by percentage, lalu set color kita lihat dulu. Lalu untuk set colornya kita menggunakan 2 case, yaitu yang pertama itu dengan color blue, yang kedua itu dengan color green, yaitu dengan warna biru dan warna hijau. Kan kemejanya ada 2 tadi. Nah, selanjutnya untuk flow sendiri kita menggunakan first available. Kita menggunakan first available. Oke, kita oke kayak aja. Lalu kita beralih ke kemeja biru. Nah, pada kemeja biru ini maksimum maksimum kontennya sesuai dengan studi kasus yaitu 600, dan untuk pro-nya sendiri send to port yaitu first available, dengan lalu kita centang use transport karena dia akan mentransfer ke mesin-mesin yang lain. Lalu oke aja, kita cancel. Selanjutnya untuk kemeja hijau sama, tapi untuk maksimum kontennya dibuat 400. Oke. Nah, untuk inspeksi sendiri ada pengolahan datanya, di mana pada studi kasus eh, data-datanya ditambah dengan jumlah 2, semua data-datanya yaitu 15 data, kita tambah dengan jumlah 2, lalu kita expert page sesuai dengan modul sebelumnya pada modul Plexi 4A. Nah, inspeksi. Nah, ini untuk maksimum kontennya kita buat 1. Nah, proses time ini diperoleh dari expert page pengolahan data yang tadi, guys. Jadi, jangan lupa juga kita mengganti stream dengan get stream. Oke, kita cancel aja. Nah, untuk mesin jahit, nah kita buat proses time-nya itu manual dengan menggantinya dengan angka 60 dan maksimum kontennya sama dengan inspeksi yaitu 1. Oke, kita cancel aja. Selanjutnya kita beralih ke conveyor. Nah, pada conveyor ini apabila tidak sesuai dengan arah, maka kita klik reserve direction. Nah, di sini kan udah sesuai arah. Conveyor-nya akan ke mesin packaging 1 dan conveyor kedua akan
ke mesin packaging 2. Nah, udah searah jadi tidak perlu mengklik reserve-nya. Nah, selanjutnya untuk sumber palet kita ke flow. Nah, untuk sumber paletnya, flow item kelasnya yaitu palet dan article style-nya itu inter article time. Nah, untuk outputnya sentuh output plus available. Oke, kita cancel aja. Lanjut ke mesin packaging satu dan mesin packaging 2. Nah, pada mesin packaging satu proses time-nya itu sesuai dengan studi kasus yaitu 60. Lalu kita centang use operators for proses dengan number of operatornya satu. Lalu untuk combinernya, combine-nya dengan apa? Dengan tipe pack. Lalu untuk target quantity-nya sejumlah 4. Oke. Pada mesin packaging 2 juga sama. Kita buat proses time-nya 60 sesuai dengan studi kasus. Dan combinernya juga tipe pack dan target quantity-nya ada 4. Nah, untuk gudang sementara satu, max kontennya 600 sesuai dengan studi kasus. Lalu untuk gudang sementara 2, max kontennya juga 400. Nah, karena menggunakan transport oleh ARS, jangan lupa centang use transport. Oke, jangan lupa centang use transport. Sama dengan gudang sementara 2 juga, jangan lupa dicentang use transportnya. Oke, lalu kita beralih ke rak satu dan rak 2. Kita klik rak satu dulu. Nah, di rak satu ini kita klik size table. Nah, pada size table ini number of bytes-nya ada 50 dan width of bytes-nya ada 2, number of level-nya 10, and of level-nya 1. Nah, di rak ini kita buat maksimum kontennya itu 600 dengan place in bay-nya first available bay agar teratur dan place in-nya first available level. Oke. Begitu juga untuk rak 2. Nah, pada rak 2 maksimum kontennya 400 dengan place in bay-nya first available bay dengan place in-nya first available level. Lalu stable-nya tetap 60, tetap 50. Oke, kita oke kan aja. Lalu kita ke setting time. Nah, pada studi kasus ini kan ada nanti jam istirahatnya itu sekitar 1 jam, berarti dari jam 12 ke sampai dari jam 12 sampai dari jam istirahatnya itu dari jam 12 hingga ke jam 1. Nah, kita setting time dulu ke salah satu fix resource-nya yaitu prosesor ya ke inspeksi. Lalu kita beralih ke breakdown. Nah, di sini ada this object is a member of the following timetables. Di sini tinggal klik aja add dan sesuaikan dengan studi kasus. Nah, di sini studi kasusnya itu jam 12 berhenti, beristirahat sampai ke jam 1. Nah, teman-teman, untuk mengetahui apakah setting time kita pas atau benar, kita akan ngeran model pekerjaan kita ini. Nah, sebelumnya kita uh, kita klik run speed, lalu run speed, lalu kita klik date and time terlebih dahulu. Nah, untuk melihat jamnya ada di sini. Lalu jangan lupa sebelum run kita reset dulu, lalu kita run. Nah, bisa kita percepat.
Nah, terlihat di sini dari sebentar. Nah, terlihat tadi di situ setting time kita. Nah, terlihat dari nah pada saat kita run tadi terlihat setting time-nya benar pada jam 12 uh, itu akan berhenti dan akan dilanjutkan pada jam 1. Sehingga model kita ini sudah benar sesuai dengan studi kasus. Oke, lalu kita riset aja. Kita riset. Kita riset lalu kita ke dashboard. Kita klik dashboard. Nah, lalu di sini kita akan membuat yang namanya Appress Sweep. Lalu Appress Sweep dan Stat Bar. Nah, kita akan melihat data-datanya. Lalu kita akan klik run speed dulu, kita ubah ke seconds. Oke. Sebelum kita nge-run, kita reset dulu, lalu kita run. Nah, pada status bar kan ini yang kita kita masukkan itu ada idle processing blockade. Nah, di sini kan ada 6. Kita akan ulang dulu membuat stat barnya. Oke, sebelum kita reset dulu, kita akan ulang ke tabel stat bar. Kita klik. Nah, kita tambahkan objeknya, select objek. Nah, objek yang kita tambahkan itu source, processor, queues, transport, dan rack. Oke. Nah, di sini yang kita gunakan itu nanti cuma idle, processing, dan bucket. Lalu untuk ini kita, oke, kita klik utilize. Dan ini utilize, dan ini excluded. Semuanya kita klik excluded. Oke, excluded, 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 excluded. Nah, udah sesuai. Oke, lalu kita klik oke. Nah, selanjutnya kita rapikan dulu stat barnya. Oke, lalu kita reset dan kita run. Nah, di sini sudah diperoleh Appress Sweep-nya dan stat bar-nya, dan nantinya ini akan di diolah dan nantinya Appress Sweep dan stat bar-nya akan dianalisis di laporan kita nanti. Oke, selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama ada model. Berikut merupakan gambar stasiun kerja packaging. Gambar di atas menunjukkan layout dari stasiun kerja packaging produk kemeja. Terdapat 4 kegiatan yang dilakukan pada stasiun kerja ini, yaitu penjahitan. Penjahitan adalah proses bahan baku, yaitu kain dijahit. Kemudian ada inspeksi. Inspeksi yang merupakan kegiatan pemeriksaan kecacatan pada produk. Kemudian ada packing. Packing yang merupakan kegiatan pengepakan atau pengelompokan produk. Dan yang terakhir ada put away. Put away ini merupakan kegiatan penempatan produk akhir ke dalam gudang atau rak. Kemudian kedua, verifikasi dan validasi. Verifikasi
model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apabila terjadi error atau tidak. Bila model yang ada terjadi error yang muncul pada sistem konsol, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasi. Hasil running dari model yang telah dibuat terhadap kondisi stasiun kerja packaging tersebut tidak memunculkan error pada sistem konsol sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi. Kemudian, validasi. Validasi dilakukan secara statistik dengan menggunakan expert fit. Validitas menyatakan bahwa hasil pengolahan data telah benar atau belum memenuhi persyaratan. Jika hasil yang dihasilkan valid, maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Tujuannya adalah untuk membuat data yang konsisten, akurat, dan lengkap sehingga mencegah kehilangan dan kesalahan data dalam beraktivitas. Atau dengan kata lain, diperlukan validasi, kejelasan, dan detail data untuk mengurangi segala cacat proyek atau penelitian. Nah, di sini terdapat gambar Automate Fitting Result Expert Fit, di mana pada gambar ini menunjukkan 3 model distribusi dengan relatif skor paling tinggi yaitu beta dengan nilai 91,13. Nah, hasil evaluasi menunjukkan indikator good atau baik sehingga distribusi dapat dikatakan valid dan simulasi dapat dilanjutkan. Nah, pada tahap selanjutnya distribusi beta dipilih untuk merepresentasikan simulasi karena memiliki relatif skor yang paling tinggi. Setelah dilakukan pengolahan data, didapatkan nilai distribusi beta sebagai berikut yang akan digunakan sebagai input proses time kegiatan inspeksi. Nah, ketiga ada output dari simulasi. Output dari simulasi ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama ada dashboard work in process atau WIP. Berikut merupakan dashboard WIP-nya. Kemudian kita akan menganalisa. Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung atau banyaknya produk yang masih diproses pada sumber produk, sumber palet, inspeksi, kemeja biru, kemeja hijau, gudang sementara 1, gudang sementara 2, yaitu sebanyak 0. Pada mesin packaging 1 dan mesin packaging 2 sebanyak 1, pada rak 1 sebanyak 33, dan pada rak 2 sebanyak 19. Kemudian untuk kedua yaitu dashboard start bar. Berikut merupakan dashboard start bar dan dianalisa berdasarkan gambar di atas dapat diketahui persentase idle, processing, dan blocket pada setiap fixed resource. Sumber produk dan sumber palet memiliki persentase blok sebesar 100%. Mesin jahit memiliki persentase idle sebesar 0,20% dan persentase processing sebesar 99,80%. Inspeksi memiliki persentase idle sebesar 58,71% dan persentase processing sebesar 41,29%. Mesin packaging 1 memiliki persentase idle sebesar 0,50% dan persentase processing memiliki sebesar 99,50%. Mesin packaging 2 memiliki persentase idle sebesar 0,98% dan persentase processing sebesar 99,02%. Rak 1 dan rak 2 memiliki persentase idle sebesar 100%. Selanjutnya kita beralih ke analisa output. Berdasarkan output simulasi didapatkan jumlah produk terbanyak yang masih diproses adalah kemeja biru. Dashboard work in progress menunjukkan persediaan persediaan masih terdiri dari barang-barang yang belum selesai atau barang yang masih memerlukan perakitan dan proses lebih lanjut, sehingga barang tersebut masih harus melalui proses lebih lanjut agar menjadi barang jadi dan siap dikirim ke pelanggan. Work in progress atau proses artinya adalah barang yang ada dalam proses produksi dan telah diolah satu atau beberapa kali. Hal ini tentu menunjukkan bahwa terjadi adanya penumpukan dan kemacetan atau bottleneck pada proses tersebut sehingga tidak dapat berjalan secara optimal dikarenakan terhambat oleh komponen yang kurang sesuai. Komponen yang kurang sesuai pada produksi menyebabkan adanya permasalahan pada sistem produksi. Permasalahan tersebut dapat menyebabkan kerusakan mesin yang akan berakibat terjadinya downtime. Downtime didefinisikan sebagai
Downtime didefinisikan sebagai waktu suatu sistem atau komponen tidak dapat digunakan, sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya waktu yang tidak produktif sehingga terjadinya bottleneck. Bottleneck terjadi apabila stasiun kerja memiliki kapasitas yang lebih kecil dari kebutuhan produksi. Stasiun kerja bottleneck akan mengakibatkan terjadinya keterlambatan jika ada peningkatan permintaan yang melebihi batas. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa mesin packaging 1 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki persentase idle sebesar 0,50% dan persentase processing sebesar 99,50%, di mana merupakan persentase idle terendah dan persentase processing tertinggi apabila dibandingkan dengan entitas lain. Nah, idle time merupakan waktu menganggut dan operator atau mesin terhadap proses produksi yang dapat terjadi karena berbagai faktor yang sulit dihindarkan. Nah, semakin besar nilai idle time, maka akan semakin buruk, yang berarti banyaknya waktu yang terbuang sia-sia. Karena nilai idle time merupakan non-value added time yang harus ditekan perusahaan. Baik, selanjutnya kita beralih ke kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah mengenai analisa kemacetan atau bottleneck dan produksi stasiun kerja packaging pada produk kemeja pada PT Lapak Fashion di mana terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun kerja packaging. Untuk melakukan pemecahan masalah penentuan kemacetan dan mengetahui produktivitas stasiun kerja packaging untuk produk kemeja pada PT Lapak Fashion menggunakan software Plexim yang mengeluarkan output simulasi dari permasalahan model yang diteliti, diantaranya dapat diketahui jumlah pekerjaan yang berlangsung atau work in progress, bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses adalah kemeja biru, dan dapat diketahui pula bahwa mesin packaging 1 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki nilai idle sebesar 0,50% dan persentase processing sebesar 99,50%. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang diketahui, adanya kemacetan bottleneck yang disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai. Bottleneck ini biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu terlambatnya bahan baku untuk produksi, material handling yang kurang sempurna, terjadinya kerusakan mesin, bertumpuknya barang dalam proses pada tingkat proses tertentu. Selain itu, juga masih ditemukannya waktu menganggur atau idle time yang tinggi yang terjadi pada rak 1 dan rak 2. Dengan demikian, dapat kita tarik kesimpulan bahwa hal yang harus ditindaklanjuti adalah proses kemeja biru dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai. Dalam penelitian selanjutnya, diharapkan perusahaan membuat perancangan tata letak fasilitas ulang atau re-layout dan memelihara fasilitas produksi agar sistem produksi kemeja lancar dan dapat tercapai jumlah produksi kemeja dengan maksimal. Baik, demikianlah persentase kami dari kelompok 79. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.